SLC massal periode pertama sudah berakhir dan ini tinggal kita menunggu SLC periode kedua, SLC massal periode kedua. Dan kapan? Yang sudah saya prediksi itu di tahun kemarin itu munculnya di Mei, Juni, dan insya Allah ini juga sama mungkin di bulan Mei dan juga Juni, ataupun di Juli ya, pertengahan Juni ke Juli. Tapi saya yakin lebih ke Juni ya, dikuatkan di Juni aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Ya, sedikit gelisah saya karena di sini banyak sekali pertanyaan-pertanyaan terkait Mas, bagaimana kabarnya tentang servis 2 nih Mas. Aku lagi bingung nih, aku ikut servis 2 tapi sampai saat ini masih belum mendapatkan SLC. Nah, di sini teman-teman, saya disclaimer dulu, ini dari pengamatan saya. Yang saya tahu, yang pertama, SLC servis 2 ini di tahun ini hanya mendapatkan kuota, bukan servis 2 saja ya, tentang servis itu mendapatkan kuota 3.000. Itu dibagi berbagai negara. Setahu saya 6 negara kalau nggak salah ya, kalau nggak 6, 9 negara. Indonesia juga ada, alhamdulillah sudah banyak kuotanya, sampai 4.700, jadi lumayan banyak ya menurut saya ini kalau perdana. Menurut saya ini sektor perdana tapi SLC-nya banyak sekali. Apakah ini mangkrak Mas? Apakah ini nanti zong, banyak yang zong? Zong dalam arti sampai habis roster tidak mendapatkan SLC. Nah itu masih aku nggak bisa menebak ataupun nggak bisa berkata-kata terkait zong atau tidak. Karena SLC ataupun kamu itu masih bisa mendapatkan SLC dalam waktu kurun 2 tahun. Karena rostermu kan 2 tahun. Masih ada waktu jenjang 2 tahun. Jadi 2 tahun ini di 2025 hingga 2026 kamu masih ada harapan mendapatkan SLC. Lah kalau dikatakan zong masih belum bisa karena ini waktunya masih panjang untuk rosternya. Jadi ya ada 1 tahun lebih. Jadi kita masih ada harapan, masih banyak ada harapan. Atau gimana ya? Masih harapan, mempunyai harapan banyak ya, seperti itu. Nah, di sini saya kasih contoh ya, selain SLC service ini sepi dikarenakan kuotanya 3.000 dan kuota SLC massal pertama itu hanya mendapatkan 596, maaf, 596, dan Indonesia hanya mendapatkan 3 atau enggak 4 kalau enggak salah kemarinnya. Ini sangat tidak wajar sekali. Dengan 596 ini seharusnya kita bisa mendapatkan 100 karena dibagi 6 negara ya, 6 negara. Nah, di sini teman-teman bisa dilihat ya, saya kasih contoh. Ini adalah satu buah aplikasi yang mana di aplikasi ini ada pekerjaan alba. Alba itu kalau diartikan dari Indonesia itu part time ya, kerja part time. Hari Sabtu, hari Minggu seperti itu. Nah, kerja alba ini saya melihatnya, saya sering mendapat SMS karena saya mendaftar di aplikasi ini ya. Aplikasinya apa Mas? Bisa dilihat di sini Duncan. Nah, di sini ada kerja di restoran, ada kerja di hotel, ada juga kerja di GS ataupun Indomaret Korea ya, Indomaret Korea yang dinamakan GS atau 7-Eleven atau GS25 ya, GS25 seperti itu. Nah, bisa dilihat ini pernah saya mencoba salah satu dan ini pekerjaannya 1 jam dibayar 10.000, ada yang 10.000 won, 10.050, ada yang 11.000, ada yang 12.000 ya, bisa dilihat. Dan yang di GS25 ini 10.030 dan ada juga yang 12.000. Intinya di sini itu banyak sekali pekerjaan-pekerjaan part time yang diberikan kepada orang-orang ya, kepada orang-orang baik itu orang asing ataupun orang Korea. Tapi mayoritas pekerjaan ini diberikan sama orang Korea dan orang-orang pemegang visa F2 ataupun pemegang visa E7 nggak bisa. E7 nggak bisa karena saya sendiri sudah mencoba kemarin. E7 nggak bisa. Pemegang F2, pemegang ada juga yang memakai F5 ya, seperti itu. Nah, ada juga yang untuk teman-teman yang kuliah. Ya, untuk yang teman-teman kuliah
dipakai D itu ya, D4 seperti itu ya. Nah, di sini saya mencoba salah satu dari alba ini ataupun pekerjaan ini. Saya mencoba menelpon dan saya minta pekerjaan, katanya itu nggak ada. Dan di sini kalau di bawahnya itu ada tulisan Wigukin Ganeng, jadi orang asing bisa. Tapi kalau tidak ada tulisan Wigukin Ganeng itu nggak bisa, teman-teman. Saya sudah mencoba, jadi ini kerjanya Gemyoil sama Tuyoil. Ya, Gemyoil sama Tuyoil itu hanya Jumat dan Sabtu. Jamnya jam 6 sampai jam 10 malam. Per jamnya dibayar Rp12.000. Nah, di sini salah satu pekerjaan alba di restoran ya. Jadi intinya di sini saya akan jelaskan sedikit ya. Ini dari pengetahuan saya, guys. Jadi disclaimer dulu, ini pengetahuan saya yang sudah saya cari tahu di sini. Kenapa dampak servis ini sepi sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya. Terkait hotel ini perekrutannya masih belum meluas seperti manufaktur dan juga fishing, karena banyak sekali yang diambil itu orang-orang swasta, baik itu Rusia, Uzbekistan, ya, ada juga orang Myanmar yang kerja, tapi jarang Myanmar aku nggak pernah ketemu di hotel ataupun restoran. Yang sering itu Thailand, Vietnam, Rusia itu saya sering, dan Pakistan. Itu saya sering melihat orang-orang asing yang bekerja di situ menggunakan visabilillah, ya, visabilillah. Jalurnya itu pakai fitur dan sampai di sini mencari broker dan dapatkan seperti itu. Jadi jarang sekali orang yang resmi kerja di hotel dan juga kerja di restoran. Ada beberapa teman-teman yang mengetahui yang kerja di hotel itu adalah seorang Filipina, itu resmi, Filipina resmi. Ada resmi, entah itu menggunakan visa apa, itu saya belum tanya secara langsung, tapi aku dapat informasi dari temanku yang kerja di daerah mana, dekatnya Pohang itu lupa saya namanya. Dia kerja di situ, ketemu sama seorang Filipina yang kerjanya di hotel, ngasih tahu ke saya. Nah, jadi teman-teman, servis ini kedepannya kita doakan aja, mudah-mudahan Bapak Karding itu bisa melobi ke Korea untuk merekrut teman-teman yang servis dan memberikan peluang kepada mereka yang sudah lulus ujian. Pak Karding ini bisa melobi supaya Korea itu lebih mempermudah untuk sajang-sajang mengambil kenodong bu. Nah, seperti itu. Jadi mempermudah. Karena sejauh ini yang saya lihat sajang-sajang itu sedikit kesulitan untuk mengambil, ataupun sajang ini tidak mau ribet dengan proses-proses pengambilan pekerja asing dari negara kita ataupun negara lain. Nah, itu yang saya tahu. Monggo silahkan kalian yang lebih tahu terkait servis, silahkan komen. Ada juga yang mengatakan servis 2 ini atau servis 1 hanya dikhususkan untuk teman-teman yang part-time kuliah di Korea. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.